Itu dia. Apakah iya? Aduh, pegel. Aduh. Kenapa nih? Ada apa nih, Bos? Sebenarnya agak sulit sih episode kali ini. Oh, aduh, iya benar juga sih. Aduh. Makanya gue juga pas masuk rasanya nggak kayak biasa lagi. Tidak powerful ya? Tidak seperti biasanya. Oke, jadi selamat siang, malam, atau pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia bersama gue Chandra Leo, Bani Adil, dan di episode kali ini akan menjadi episode terakhir untuk Der Jeder di re-edit dan otomatis di Tim Tuan Production. Itu dia. Ini akan menjadi konten terakhir Der Jeder di Tim Tuan sebagai editor Tim Tuan dan re-edit di tahun 2021 ini. Intinya thank you Der. Jadi Der Riz kita ini sudah selesai tugasnya menjadi editor di Tim Tuan karena dia sudah mempunyai jalan sendiri yang pastinya udah kita sepakati bareng-bareng. Yes. Jadi dari gua Der, gua pengen ngucapin good luck untuk journey lo berikutnya dan thank you buat semua kontribusi lo di Tim Tuan. Itu dia. Der Jeder. Thank you. Der Jeder emang nama yang udah harus dikenal di mana-mana. Amin, Nggak cuma di amin. belakang kamera doang. Jadi buat teman-teman semua sekali ini ya, Der Jeder ingat itu. Der Jeder mungkin udah nggak ada di Tim Tuan lagi, udah nggak ada di Reddit lagi, tapi Der Jeder akan menjadi sama suatu hari nanti dengan Tim Tuan. Amin, Itu ya yang amin. Dan gue juga mau berterima kasih kepada Chandra Leo ya sebagai pembentuk dari Tim Tuan itu sendiri yang sudah menampung gua dan juga memberikan banyak pelajaran selama 4 tahun belakangan ini. Dan juga special thanks buat kesempatan yang udah lu berikan kepada gua untuk menjadi offline editornya di Rewind Indonesia 2020. Der Jeder. Gua koreksi satu hal. Dere di Rewind Indonesia 2020 bukan offline editor saja. Dia head of post production untuk Rewind Indonesia 2020. Itu lebih dari editor. Dia tuh udah managing bagian visual effects, terus soundnya juga, terus offline editor juga. Menurut gua layak karena ini akan jadi proyek terakhir bersama Tim Tuan itu dia. Aduh, Der. Tapi fun fact ya, sebenarnya sebelum Rewind itu Chandra udah menawarin gua Rewind itu dari bulan pertengahan tahun lalu ya, dari bulan Juni apa Juli gitu. Dari pertama kali dia nawarin itu sebenarnya gua udah sampai 3 kali nolak untuk join di Rewind ini karena gua merasa kayak gua takut nih, gua nggak berani nih, gua belum bisa nih megang yang sebesar ini gitu loh. Tapi di sana lah Chandra selalu nge-push gua, nggak bisa Der, lu harus pegang posnya, lu harus bener-bener terjun dan join karena ini bakal jadi project terakhir lu di Tim Tuan kayak gitu. Nah itu juga salah satu yang membuat hati gua terketuk untuk ya udah akhirnya gua terjun bebas aja walaupun gua nggak tahu banyak tentang workflow yang project sebesar ini. Alhasil ya udah gua terjun aja dan juga Chandra banyak banget bantu gua waktu ngurusin project ini dan gua banyak dapat pelajaran juga dan juga gua banyak belajar workflow baru di Rewind 2020 ini. Itu dia. Wah. Gua sendiri jujur lega sih, Der. Gua nggak tipe yang jago ngasih kado yang secara materi atau secara momen, tapi dengan proposal gua waktu itu Dere bisa menyelesaikan Rewind Indonesia 2020 sebagai Head of Production. Itu gua nggak bisa kepikiran lagi kado yang terbaik apa dari selain itu. Itu kado Jadi terbesar kayak ih gila dan Kado masih ada Dere itu di Rewind kayak yes, itu dia. Wow. Oke, langsung saja Mari kita breakdown. kita coba reaksi dan kita coba breakdown dari segi editing Rewind Indonesia 2020. Wah, rumah nanti aja kita bahas yang agak ya satu lagi. Ya. Oke. Ini sudah diulang berkali-kali nih di episode-episode sebelumnya. Iya. Fun fact, gue akan hafal semua lagu dan juga conversation yang ada di video ini. Jadi siap-siap saja. Siap-siap. Itu dia. Ayo, Hey Chan. Kamu lagi ngapain? Harus nonton video di tahun 2020. Udah semuanya. Udah. Yakin. Itu udah jalan Irman itu jadi voice actor emang. Jadi dubbing. Ikut timnya Kristo dong nanti. Iya, oke. Scene awal. Gimana nih? Scene awal. Scene awal gimana nih?
Gimana, Ban? Gimana, Bang? Waduh, kok ke saya? Saya kan tacap Pak di sini, Pak. Kalau scene awal itu offline-nya kan sebenarnya lebih karena lu kan. Karena yang ngerjain awal offline awal itu lu karena consider-nya adalah feeling. Jadi di awal ini kita pengen nge-build feeling-nya itu lebih kencang. Jadi benar-benar langsung direkturnya aja yang eksekusi langsung di situ gitu. Jadi gua di sana cuman nge-adjust beberapa doang, kayak framing-framingnya gua adjust lagi, kemudian movement-movementnya ada yang ditambahin ya, kayak yang pintu close up itu sebenarnya nggak zoom in aslinya. Cuman waktu offline Chandra ngerasa kalau di zoom in bakal lebih kena nih feelingnya gitu. Tugas gue emang tok offline doang di spesifik scene itu. Kasih tau deh, lu proses itu panjang kan cuma situ doang. Kita syuting itu kan pakai ARRI. Output dari kamera ARRI sendiri itu adalah ARRI RAW, which is satu footage itu bisa sampai giga-gigaan. Karena waktu kita syuting aja itu memory card-nya itu cuma bisa ngerekam selama 12 menit. Jadi setiap 12 menit dia akan langsung di-load sama di IT namanya. Ada orang yang khusus untuk nge-load data dari memory card ke komputer, dan dari di IT nanti dia akan ngebikin namanya ProRes. Jadi itu proxy untuk kita ngedit lebih low lagi. Jadi footage asli sama dia di-convert untuk menjadi yang lebih rendah size-nya gitu. Nah, kita selama offline editing itu pakainya yang masih yang pakai ProRes. Jadinya kita ngeditnya nggak terlalu berat. Walaupun kita udah pakai laptop yang tinggi-tinggi ya, cuman untuk menghindari beberapa kejadian yang tidak diinginkan, kita tetap harus pakai ProRes biar semuanya lancar. Setelah itu, jadi waktu Chandra offline pun dia pakai ProRes, gue offline pun gue pakai ProRes, baru nanti ketika pengen dilempar ke colorist, ke color grading dan VFX, baru kita ganti dengan file RAW-nya. Nah, di situ tuh yang agak ada miss sedikit sebenarnya, karena gue pertama kali juga kerja bareng sama di IT di project yang lumayan besar ini. Gak gitu krusial karena masih bisa. Yaitu adalah ketika si di IT nge-convert menjadi ProRes, seharusnya dia nge-convert dengan resolusi yang sama dengan footage asli. Tapi dia malah, ini yang gue juga nggak tahu sebenarnya. Jadi harusnya gue yang bilang ke dia, by request. Tapi dia mengkompresnya itu ke file outputnya. Alhasil jadi kayak yang Pak Sena bilang, itu kan ada yang open gate, itu filenya kan lebih besar, lebih tinggi itu secara framing. Nah, sama di IT itu di render ProRes-nya itu ke 1920 banding 1080. 1080p jadinya lebih kecil. Jadi ketika kita ganti, kita link ulang ke file asli RAW-nya, itu semua size-nya berubah. Alhasil ketika sebenarnya offline udah selesai semua, ketika kita ganti itu berubah-berubah lagi. Nah, itulah di situ tugas gue lagi untuk nge-adjust lagi tuh, diulang lagi, diinin lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya ya tugasnya offline editor ya disitulah dia berperan penting untuk ngejaga gambar jangan sampai ada miss sama sekali dari draft awal dengan hasilnya nanti yang mau dilempar ke colorist dan juga ke VFX gitu. Nah, terus kalau di scene lorong ini ya, menurut gua salah satu yang sangat paling berjasa juga adalah touch up artist. Touch up artist kita Danasa. Touch up artist kita yaitu Danasa VFX. Danasa VFX. Karena juga sebenarnya udah bagus, udah sangat oke banget, setnya udah keren banget. Cuman ada beberapa detail yang memang kalau di touch up itu akan lebih flawless lagi, lebih gokil lagi gitu. Jadi ada kalau misalnya yang namanya pekerjaan melibatkan dengan kayu, sebeng segala macam itu memang sangat susah untuk dibikin halus, flawless gitu loh. Nggak kayak di tembok gitu kan. Itu kan bisa dicat berkali-kali apalah segala macam gitu kan. Nah, di sini adalah tugas Danasa yaitu dia harus touch up semua bagian tembok, dibikin rata merahnya, dan juga kalau ada bopek-bopek dikit warna putih-putih dia harus tambah itu semuanya. Dan itu benar-benar kalau di bagian awal ini touch up-nya itu semua shot di touch up kecuali satu shot yaitu yang close up ke arahnya si talentnya si Caca. Nah, itu doang. Sama dia nge-touch up juga beberapa bagian mukanya dari artisnya itu sendiri biar lebih flawless lagi. Gitu. Karena sempat ada jerawat. Iya, ada kayak ada jerawat ada bagian muka yang agak merah gitu. Nah, itulah tugas dia di sana. Gitu gilanya sih. Dan di luar dari itu emang komunikasi ini yang gue lakukan sebenarnya cuma satu arah doang, yaitu ke Dere. Terus Dere yang langsung nyortirin ke semuanya, itu ke touch up artist, grading, dan juga ke VFX. Itulah sebenarnya tugasnya dari lead post production lah intinya gitu. Apa namanya? Karena kontribusi lu nggak cuman managing doang, tapi sekaligus juga harus kontribusi, entah harus tambahin ini, tambahin lagi. Jadi udah paling tepat dah head aja of post production gitu dia. Dan juga Sinawal tuh kan ada ini ya, screen yang warna hijau-hijau itu. Iya, jadi kita pakai yang bukan TV asli. Ya, itu nggak pakai TV asli, itu pakai green, dan itu di replace sama Bapak Yanako. Idam Abdul. Nah, kalau Yanako menurut Yanako itu mah gampang lah itu. Santai itu mah biasa lah itu. Cetek buat Yanako itu santai banget, bro. Habis itu. Ini fun fact,
Kita waktu berarti kan datang mereka kan hari kedua ya, si Idam sama Rifki Artudio. Ini tuh maksudnya udah setengah jadi. Gila sih maksudnya udah gue langsung pas lihat pertama kali, lah Ki ini udah jadi Ki, iya udah jadi tinggal iya. Waduh, jadi udah ada gambaran. Fun fact-nya adalah Bapak Rifki ini memang orang yang sangat seneng dengan preview. Jadi benar-benar kalau kalian lihat grup WhatsApp kita di post production itu benar-benar Bapak Rifki itu setiap ada perubahan sedikit dia langsung preview langsung. Preview lagi. Ya itu ya benar juga, menarik ya. Itu adalah suatu dedikasi yang menurut gue lumayan berat ya, apalagi untuk ukuran 3D gitu loh. 3D itu kan berat banget untuk ngerender, walaupun untuk preview doang ya, itu berat loh, untuk ganti-ganti segala macam juga itu berat. Itu juga yang buat gue lumayan amazed juga sama dia gitu loh. Dan ini pertama kalinya juga gue kerja bareng dia gitu. Dan by the way, jadi waktu itu udah selesai sebenarnya, cuman waktunya masih ada untuk bagian rumah ini aja ya. Terus tiba-tiba Rifki itu dia memberikan satu versi baru dari rumah ini yang lebih gila. Jadi sama dia itu sebenarnya awannya aslinya timelapse-nya nggak gitu secepat ini. Sama dia dibenerin lagi, dibikin versi keduanya dan dia kirim lagi ke gua. Wow. Dan pakai yang ini aja, ini versi yang lebih oke katanya. Oh gila. Gua juga kayak, Maksimal abis Rifki Artudio. Gitu. Untuk lebih jelasnya yang rumah ini bisa nonton langsung di channelnya Rifki Artudio. Untuk breakdown-nya. Breakdown-nya gua. Oke, Battle Room. Kita langsung masuk ke Battle Room ya. Sebenarnya basically banyak banget editing yang sebenarnya minor, kecil-kecil gitu, tapi menurut gua itu hal yang cukup indah sebenarnya untuk diperhatikan gitu loh. Kayak contohnya yang pertama itu, yang bagian sebelum masuk. Sebelum masuk ya. Ya, jadi ketika syuting itu gini, jadi setting ini, lorong itu dengan setting ini sebenarnya itu nggak nyatu, nggak nyambung. Mereka beda lokasi. Beda lokasi studio. Yes, betul. Alhasil lampu pun nggak bisa disamain, pasti beda. Jadi sebenarnya bagian kanan dan kiri ini yang ada lampu-lampu kecil-kecil ini itu nggak kedip-kedip kayak di scene sebelumnya. Kemudian di editing barulah kita masking bagian situnya dikerjakan oleh Idam Abdul ya, oleh Yanako. Dibikin nyala gelap terang gelap biar sama kayak scene sebelumnya, biar continuity gitu. Barulah nih masuk nih kita mainin time remapping gitu. Dan di sini adalah lumayan PR juga karena kita harus ngasih Motion blur. Kita harus kasih motion blur lagi. Nah, gitu. Jadi ketika kita main timing, nah ini agak sulit juga karena kita benar-benar main timingnya tuh harus benar-benar pas. Speed rampingnya di sebelah mana, kemudian lanjutnya seperti apa kayak gitu. Nah, untungnya kita udah melakukan pre-visualization. Enaknya di sana jadi gue bisa ada patokan untuk ngikutin. Walaupun nanti harus di-adjust lagi tetap karena ada beberapa timing yang enggak 100% sama gitu loh. Kalau dari gue gini, inilah kenapa untungnya juga gue sebagai director juga punya base sebagai editing dan gue bisa komunikasiin itu dengan editor yang dimana dia selalu paham apa yang gue pengen dan gue butuhkan. Jadi sesimpel kayak motion blur terus lighting kiri kanan nyala gitu loh, kayak gue butuh itu Yes. Jadi tolong dieksekusi dan berakhir dia langsung komunikasi semuanya. Tapi itu enaknya juga ya punya director yang sebenarnya ngerti banget masalah editing. Kenapa gue bilang enak? Karena kita jadi tahu apa yang diinginin sama sutradara. Outputnya pengen seperti apa gitu loh. Kalau lu bayangin sutradara nggak ngerti editing, lu bayangin, wah ini bagian ini kurang nih, kasih apa ya? Gue pengen apa tapi kurang nih, gue tapi nggak tahu pengen apa ya. Nah itu udah, kita sebagai editor kan kayak, aduh makan waktu lagi nih kan gitu kan. Nah itu sih yang menurut gue sangat membantu ya. Kayak kita ke glow up room. Glow up room berarti yang bagian pink ya. Sebenarnya di bagian room ini kita banyak banget main speed ramping ya. Jadi cepat lambat dan juga ada yang awalnya cepat terus jadi lambat gitu kayak. Nah ini pun sebenarnya ketika dia melempar itu kita ngelakuin sedikit speed ramping biar pergantiannya lebih cepat. Kemudian di bagian belakangnya kita lambatin lagi biar nggak terlalu banyak frame yang kosong, nggak ada orangnya gitu loh. Nah, kemudian di sini kita kasih crossfade biar lebih nyatu lagi. Panningnya benar-benar asli ya, kayak yang udah dibahas sama Pak Sena juga ya. Itu benar-benar dilakukan ketika syuting. Tinggal cuma crossfade doang dari editing. Tadinya sebenarnya tinggal cutting doang, gua nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Cuman biar lebih flawless lagi. Ya, lebih nyatu gitu loh. Ya, karena gitu. itu dia poinnya adalah di sini. Editing sesimpel kayak offline itu sebenarnya krusialnya apa? Kayak kita bicara soal lagu, musik video, style di sini kan, dan juga timing gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa aja maksudnya biarin footage-nya jalan seperti seperti biasa. Betul. Tapi jadinya bakalan nggak enak untuk dilihat gitu dia. Sekali, dan di sini kuncinya adalah tugas saudara emang gitu, cari momen-momen yang video board udah ada. Tapi di video board kalau taruh tok itu tetap nggak enak karena footage-nya akan berbeda dengan aslinya. Betul, jadi lu harus pasin lagi timing yang there untuk bisa presise dengan lagu-lagu. Ini juga yang salah satu gue suka sih, dikasih footage 200 fps. Ini gue sangat menikmati slow mo-nya menurut gue di sana. Nah, yang ini
Fun fact ya, bagian kanan dan kiri itu sebenarnya nggak ada kacanya dia lukisan. Oh iya betul. Nah, sama Yanako ditambahin juga kanan kirinya biar sama refleksi dengan yang tengah. Dan Ya. di sini sebenarnya ada beberapa paku di bagian atas ya. Yang sudah Dan ditacap. ditacap oleh Bani Bani Adil. Adil. Ya, jadi kita punya tacap artis ada 2, satu Danasa VFX dan satu lagi Bani Adil. Dan footage ini pasti banyak yang nggak ngeh kalau footage-nya di reverse. Reverse, betul sekali. Iya. Footage ini di reverse. Karena untuk dapat precise tengah gitu agak sulit, jadi harus ya, di akhirnya reverse lah. jadi di reverse ya. Kelihatan tuh. Apa tuh? Bani Adil berkarya. Itu Iya. tadi tuh. Bani Iya. Adil berkarya. Silakan Ban, jelaskan Ban apa yang lo lakukan dengan shot ini Ban. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pakai footage aslinya, itu pas lagi muter, aslinya di bawah itu abu-abu sebenarnya. Karena kan setnya itu kan tidak sepanjang Postingannya. itu dia. Posting. Karena berbeda. Karena nggak sepanjang Iya, yang kita benar. kira lah. Jadi Benar. dari lensa tuh tetap kelihatan. Nah, Benar. tugas gua di sini itu untuk gimana caranya biar extend lah. Extend lantainya. Sama ada lampu bocor. Itu dia. Iya. Saya Jadi, tidak suka itu. jadi lampu-lampu Ada bocor lampu yang bocor di belakang. itu gua hilangin. Nah, sama di sini itu kabel semua tuh, Iya, kabel di atas. putih di atas itu gua hilangin semua. Kawat ya. Sama temboknya sih, temboknya kan ada putih-putih di temboknya Oh, kan ada gitu. putih-putih gitu. Oh, Itu wow. ya itu, jadi gua hilangin. Itulah dia Bani Adil. Nice. Bagian kedap-kedip mata itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih. Cuman gue nambahin beberapa. Jadi the ID-nya itu adalah itu kan kedipan mata kita kan. Ketika kita kedip pas melek lagi mereka udah maju gitu. Nah ketika gue coba bikin secara belak-belakan gitu agak kurang bagus. Ya udah gue tambahin aja cuman vignette hitam Vignette, doang aja. ya. Biar lebih kayak mata lah gitu. Karena Intinya kayak tadinya gitu emang awalnya gue pengen mata, terus dia udah coba, Iya, udah nggak coba, enak, dan emang dia kurang rekomendasi dengan vignette aja. Vignette Gue aja. kayak, boy juga, Gitu. nice touch there. Nah ini dia, ini kolaborasi yang lumayan tinggi juga nih. Semua tim post pro ada ikut di sini, ikut campur di sini. Jadi dari offline-nya gue udah pasti yang nge-cut. Kedua VFX-nya udah pasti Yanako yang naruhin footage dari stop mo-nya sendiri ke dalam situ. Dan juga dia yang nambahin refleksi, juga dia nambahin refleksi dari pesawat. Kalau lu lihat itu sebenarnya itu Rifki. Jadi kacanya itu yang namanya Yanako. Yanako detail. Sebenarnya 3D-nya itu adalah Rifki Art Studio dan juga di sini ada touch-up-nya Bani sebenarnya. Jadi kalau kalian udah nonton episode yang sama Olion, itu ada dibahas kalau framing yang sebelah kiri ini miring, Ibu Tilik ada di bawah. Nah, itu bekas pakunya Ibu Tilik di bawah itu bolong aslinya. Iya. Nah, itulah disitulah kerjanya Bani Adil, dia nge-touch up biar bolongan itu hilang gitu. Jadi ya itulah di sini semua divisi editing ada dan color grading udah pastilah, color grading udah pasti masuk sini gitu. Nah ini juga nih main speed ramping lagi. Nah itu dulu, ini shot. Kenapa nih? Ada apa nih? Kalian nyadar nggak sih sebenarnya shot ini? Ini kita ngomong grading sekarang. Sebenarnya gradingnya agak sedikit beda sama yang sebelumnya. Nggak harusnya sama persis. Yang ini. Ya, Sedikit apanya ya? Gua Pasti nggak tahu. gradingnya. Gua Jadi nggak di sini kejadiannya adalah kayak yang udah dibahas di video yang sama Alion ya. Mas Dilang Dirga ini kan dia pakai baju yang beda sendiri. Alhasil di bajunya itu sebenarnya ada logonya, ada Betul. logo brand. Nah, logo brandnya itu dihilangkan sama touch-up artis sama Danasa. Tapi yang gue kasih ke Danasa adalah footage yang belum di grading. Danasa langsung kasih ke Yanako untuk di VFX. Untuk di VFX yang bagian belakang, yang bagian itu. Ya, bagian ini. Nah, dari sana di bagian belakang kan footage-nya belum di grading. Ya. Alhasil Yanako coba untuk nge-recreate grading yang udah ada dari shot sebelumnya. Jadi sebenarnya bagian ini, shot ini doang, itu yang nge-grading adalah Oke, si Yanako Yanako sendiri. Oh, oke. gitu. Oke, wow. Dan gue juga sebenarnya baru nyadar ketika dia ngasih tahu gue. Oke. Jadi ketika dia ngasih ke gue pun gue belum sadar. Baru dia bilang sebenarnya dia nge-color sendiri karena waktu yang dikasih ke Danasa itu footage-nya belum di grading. Nah, itu memang keadaan lagi hektik banget waktu itu tuh. Udah benar-benar kita mau final tuh. Udah mau jadi final. ini sekarang ketara sih Ya, sebenarnya kalau sih. dikasih tahu baru kelihatan. Slow. Wah, ini part yang agak Wah, ini part yang agak tricky dari edit Yes, ini. betul. Jadi waktu saat syuting, idenya mau nge-create efek dari celengan, dimasukin 20.000, set jadi 75.000. Zaking Kayak lah ya. zaking style Zaking lah. lah. Iya. Yang terjadi adalah tangannya, Yes. tangannya si Aureli Nggak nggak continuity, harusnya Yes. ditempel kayak shot yang berikutnya seperti ini. Yang ini nggak terlalu ditempel nih, itu agak kebuka kok kalian Iya. lihat dikit gitu. Jadi harus di-cheating. Nah, cheatingnya Yes, dengan udah dengan zoom akhirnya kita Scaling. scaling, zoom out. Dan apa Ban lu
lu ngapain di sini, Ban? Gue touch up juga. Dan juga ditacap celengannya sama Bani. Aslinya tuh bawahnya agak gores atau apa, di bawahnya ada gores gitu. Nice. Gue baru berasa banget ya, bener-bener manfaatnya tukang tacap sebenarnya. Touch itu berasa. Gue kira banget. tacap itu cuma ada di makeup pertama kan. Ternyata editing itu ada orang Ada yang juga. bisa tacap gitu loh. Itu gokil sih menurut gue. Nah, ini dia. Ini yang menarik nih. Ini tantangan baru sebenarnya, kolaborasi dengan kreator-kreator yang animasi. Jadi mereka tuh udah bikin animasinya sendiri dan kita harus nempelin ke sini gitu loh. Dan gue senengnya sama yang Tai Lalat ini adalah dia memberikan gue satu chart itu untuk scale dari karakternya itu. Dan itu di bawahnya gue juga tambahin bayangan biar lebih nyatu lagi sama adegannya ini sendiri gitu. Dan juga ini sih, ini salah satu momen juga yang menarik sih. Si Daivan kan Yes. cosplay kita nih. Kok sama sih? Wow. Kan dia jeder. Wow. Ini coincidence. Jadi di sini mereka main Play Studio mengcosplaykan kita sebagai adegan dari re-edit. Nah, Woi, di situ itu ini poin dia, menarik ini sebenarnya sih. dia. Jadi gini, shot yang ini Dar, itu Yes. sebenarnya kan gua keperluannya bukan di sini, justru Yes, gua di bagian di yang latih latih terakhir. belakang. Yang latih nggak kesannya kayak maksa masukin. Iya benar. Iya, iya. Dia waktu itu agak berdebat juga gua sama Chandra juga untuk Chandra tetap mau masukin di belakang, tapi menurut gua agak kurang nyambung karena ya udah habisinnya di depan untuk Habisin ruangan. full Menurut gua di gitu. ruangan. Alhasil ya udah walaupun dikit gua taruh dia di bagian depan sini gitu. Jadi make sense sih, gara-gara Iya, itu dia. beat makin cepat, udah mulai transisi dan udah mulai berubah jadi nggak Iya, basi. lagu- Jadi kayak udah Iya. wah, ya itu dia. Dan anamorphic kanan kirinya nih, apa namanya, sinescope kanan kirinya. Jadi memang tadinya itu ada dilema sebenarnya sedikit dari semua pihak ya, dari Aulion, dari Chandra, dari gue juga, untuk pasang nggak sih nih si sinescope kanan kiri ini dan juga sinescope yang atas bawah gitu loh. Karena Ya. ketika kita syuting framing awalnya memang yang bagian sini kan memang Mas Anderson punya Enam. ya, tengah gitu. Tapi untuk framing kita belum tentuin apakah mau 4:3 atau anamorphic yang kayak gini gitu. Alhasil ya udah akhirnya kita coba-coba aja. Makanya tadi yang di awal itu sebenarnya juga kita coba-coba tuh yang dia bagian masuk. Ternyata gokil banget dan ya udah akhirnya kita pakai. Ya udah masuk grading Udah ya. masuk grading, itu di baru. tempat kita keputusan waktu itu di tempatnya Fabian, colorist. Nah, itu kita sama DOP juga sama Pak Sena juga kita ngomongin tuh kayak wah ini mesti gini nih, mesti gini. Nah, akhirnya dapetlah dengan konsep seperti ini, tapi ketika masuk ke bagian yang Ocarina langsung kita patahkan dengan sinescope yang anamorphic yang itu. Dua tiga lama di satu. Yes, betul. Ampun Bang Ya, Nah, itu ini dia. ada fun fact di sini nih. Sebenarnya Oke. ini kan Idam yang ngerjain kan. Yes, betul. Jadi Idam itu ngerjainnya waktu itu dia kasih tahu gue dia cuma pakai aset dari video copilot. Sebenarnya api-api satu-satu doang. Kenapa bisa banyak disatuin jadi satu? Wow. Ya, ya. Dan itu seamless banget kelihatannya. Nah sebelumnya itu sempat kayak Ban gimana coba kalau kemarin kan lu buat api-api tuh, kenapa nggak lu coba aja? Nah gue udah sempet buat. Iya. Flamethrower. Tadinya sebenarnya Bani yang mau ngerjain bagian ini. Udah ada. Kita bagi tugas. Cuman Bani Flamethrowernya, Flamethrowernya. aduh terang banget. banget. Kayak mau ngebakar Oh, set. iya. Nah, sebenarnya bisa aja gua adjust Iya. lagi, tapi waktu itu Makanya mepet. makan waktu. Banyak tacapnya. Ya ini dia nih bro. Ini shot yang bener-bener aduh Ya. ini harus dibersihin ya. Di scene Dibersihin. inilah si Bani Adil dia berkolaborasi dengan Danasa. Ya jadi Dua gua touch up artis. pertama di sini gua request pas gua ngeliat shotnya kayak ya ampun itu di bawah ada kabel sebelah kiri itu ada bopek-bopek di setnya. Iya. Tacap langsung. Karena emang susah banget kan untuk bikin sesuatu yang bisa muter tapi dari kayu Tapi flawless, gitu. iya. Susah. Hasil sama Danasa dibanyak banget di touchnya. Ya ini mah ini simpel Nah aja, ini cuman kabel doang. ini kabel di atas hilang nih sama Bani. Itu Harusnya doang. bener-bener ada kabel tapi hilang. Nah itu dia Itu kerjaan paling orang simpel. touch up. Main itu lagi Speed ramping. Oh. motion blur. Nah, itu dia rajanya. Ini juga dilema waktu di editing Wah, gue bener inget banget sekali, ini. bener Jadi sekali. gue, Aulion, Dere kita Wah, kayak bener-bener bertiga ya di tempat di meja editing ya. Kita mantengin kan. coba mantengin gimana Mesti gimana? caranya timing Mesti muternya gimana? ini tepat tapi nggak ganggu shot-shot berikutnya gitu Betul loh. sekali. Aduh. Karena alat ini sebenarnya nggak bisa muter secepat itu Betul. gitu loh. Jadi kayak Iya, pelan-pelan, gitu loh. gitu. Waktu saat syuting juga kayak kita play lagunya dan pause dulu lagunya, mereka muter dulu, pas udah mau nyampe baru nyanyi lagunya lagi, baru dia nyanyi lagi biar secara editing biar bisa masuk, tapi ternyata nggak kepake juga jadi harus diimprove Ya tetap. dengan bagian yang ini ya menarik ya, ini detail banget sih. Jadi ada satu suara waktu di bagian sini yang pas bagian suara
Nah, Iya, itu dia. itu nggak salah lu sama Aulion ya? Aulion yang lihat, Nah. Aulion banget. Jadi titik tumpunya mulai speed rampingnya. Iya, dan ternyata workout banget karena gue cukup nggak dapet di sini. Tiba Aulion nyoba di sono, dia coba eksekusi kayak Yes. ini dia bro baru. Ini dia masuk akhirnya. Gila, sedih itu. Langsung lah di sini. Pokoknya di dunia editing ya, semakin lu detail lu ngerjain editing, entah itu mau offline, itu makin di-appreciate sebenarnya. Untuk orang-orang yang paham ya, apapun yang kerja di post-production ibaratkan magician sebenarnya. Makin gak kelihatan kerjanya, makin Bagus sebenarnya. bagus sebenarnya. Jadi makin gak di-appreciate justru itu dia. Di sini poinnya adalah kenapa kayak kesannya kok itu kan cuma detail-detail kecil doang yang detail di-touch up atau dibenerin, tapi itu dia poinnya guys. Kalau nggak ada itu, ini Rewind Indonesia itu sendiri nggak akan jadi semaksimal ini gara-gara detail itu tuh nggak dipikirin gitu loh. Kalau Itu misalkan dia. dibiarin ya gitu sih. Betul. Di sini Deddy Wah. Corbuzier secara timing tuh kita emang Wah, ini susah sekali. hari H emang baru kepikiran gue pengen masukin identitas 54321 Close the Door ini dengan cara main lighting. Dah, gue bilang atur set lighting seperti ini, bam matiin di poin yang pasti bagian sini, tapi di editing Oh, nggak sync dengan lagunya. Alhasil lagunya pun harus dicepetin dan juga footage juga harus dicepetin. Kita bener-bener Adjust semuanya. lagi semuanya. Nah, kayak poin editing di sini, sebenarnya gue sampai sekarang masih amazed dengan hasilnya, yaitu berupa 3D world dari kebakaran hutan dan juga banjir atau hujan. Tapi ada satu poin yang gue sayangkan sebenarnya. Ini emang keputusan yang baru kepikiran setelah syuting sebenarnya sih. Oke. Jadi pas bagian sini tuh shotnya harusnya waktu syuting tuh gue ngambil decision untuk ambil kayak ngorbit. Ngorbit tuh Oh, maksudnya gerakan iya. kameranya kayak kalau di sini kalian lihat kan gerakan kameranya dia dolly-in tuh cuma kayak nget masuk. Sebenarnya harusnya itu ngorbit dari kiri ke kanan nih harusnya nih. Nah, gue ngambil decision itu. Kenapa? Idenya gara-gara karena yang mereka udah bikinnya yaitu Rifki dan Yanako di bagian kebakaran hutan dan juga hujan ini, mereka tuh bikin 3D world-nya. Jadi bukan 2D doang kayak berasa. Emang banyak orang mikirnya kayak oh ini cuma tempelan satu 2D world doang Footage nih, doang footage nih. doang ditempel. Bang, jendela yang gambarnya kebakaran kenapa dibikin 3D? Padahal kan yang kena shot kamera cuma 2D. Ah, ini nih. Ini nih, karena kita pengen dapat yang namanya efek parallax. Ya, kalau misal 2D kita nggak bisa dapat namanya efek parallax. Tapi sebenarnya mereka buat 3D world yang jatuhnya Yes. bisa dimainkan 3D space-nya. Jadi kesannya kayak wah ini Kelihatan beneran tuh dibikin dimensi. ulang nih Iya, dimensinya nih. dimensi Gitu kelihatan. sih. Tapi nggak ada itu pun ini udah jadi sesuatu yang kayak iyalah. wow. Dan ininya jendelanya dia bikin ulang lagi. Betul. Karena memang request ketika syuting itu biar nggak susah ya. Ini kan ruangan yang sama dengan ruangan yang horor. Ya. Nah, di sana itu kan ada jendelanya kan. Nah, tim VFX dia nge-request untuk jendela di take out aja. Biar pertama ngindarin refleksi ke kajo ke sananya. Dan yang kedua ngindarin refleksi hijaunya itu ke Muka. jendela, Ke jendela, ke jendela. Dan juga jadinya nggak ada penghalang antara dunia di luar sama jendelanya sendiri. Jadi nggak ada frame-nya itu. Jadi dibikinlah terbuka aja gitu loh. Jadi lebih jelas gambar di luarnya gitu. Untuk yang visual effect yang mau lihat cara ngeditnya kita nggak akan jelasin di sini, langsung aja ke Channelnya. Yanako dan Rifki Art Studio. Idamado dan Rifki Art Studio betul. Jadi yang ini bagian ini sebenarnya yang lagi-lagi karena kepentingan perasaan langsung dari seorang director, di sini yang offline Chandra lagi dan gue tinggal replace dari dengan footage aslinya. Tapi ya gitu lagi-lagi gue adjust lagi di sini. Kayak misalnya masih ada yang bocor di bagian atas, ya gue geser lagi gitu. Ini ya dari sini Yes. sampai di bagian yang ini justru bagian yang sebelum latih everything action iya, yang sebelum LED. LED. Yes, Ya, itu sebelum satu LED. sequence gitu ya. Itu semuanya flicker. Iya, kayak yang udah dibahas juga waktu episode sama Pasena ya. Itu kan dia kita pakai lampu apa namanya sih? Spotlight beam. Iya, Spotlight, beamnya lampu panggung kan. Nah, itu ya kayak dibilang juga lampunya itu tidak seperti lampu-lampu yang emang khusus untuk film gitu loh. Jadi ketika di slow mo itu semuanya benar-benar flickernya nyala semua. Gue bisa ngilangin tapi itu makan waktu banget sebenarnya. Alhasil gue minta tolong sama touch up artis yaitu Danasa. Dan itu benar-benar kita sampai jam 3 jam 4 pagi itu benar-benar ngerjain touch up untuk flickernya doang. Jadi ada satu atau dua shot yang benar-benar kita bolak-balik sampai 3 kali. Ini udah hilang belum flickernya? Belum. Balikin lagi ke Danasa. Danasa kasih lagi gue udah hilang belum? Masih ada nggak? Masih ada lagi. Balikin lagi ke sana akhirnya sampai benar-benar hilang gitu loh, sampai benar-benar udah nggak ada lagi sama sekali flickernya. Oh, satu poin yang gua mau share juga di bagian color grading ini termasuk scene yang cukup gelap ya ampun. Yes. Gue kayak aduh ini scene gelapnya untuk syuting nih gara-gara emang kita kapasitas dari waktu dan lighting juga. Iya, betul. Dan itulah poin kenapa kita juga syuting dengan Ari gara-gara emang dari segi raw-nya itu emang bisa dinaikin, di-crank banget lah brightness-nya jadi nggak terlalu kelihatan kayak rusak gitu gambarnya. Nah ini juga semua nih ini file-file apa namanya yang shot-shot ini yang ke arah laptop dan handphone itu sebenarnya flicker banget.
dan Danasa benar-benar dia ngemasking satu-satu bagian mukanya lah, kemudian karena kalau dia semua langsung di-apply deflickernya misalnya langsung di-apply gitu, nanti akan ada bagian yang seharusnya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa justru. Alhasil benar-benar dia masking dan dia hilangin satu-satu flickernya. Itu sih gila sih. Kalau ini saya lepas tangan ini. Ini saya lepas tangan ini kalau yang ini. Ini dia nih shot di sini guys. Ini sebenarnya fun fact, itu ada hijau loh. Bagian-bagian di sini terutama nih bagian shot white ini ke objek-objek yang berdiri pada bertiga ini emang spill hijau dan itu dibersihkan Yanako berarti Bapak Yanako dan bisa langsung selesai. Jadi salah satu hal editing di sini yang menarik adalah ketika kita mau buat create effect ini, gue tuh selalu mikir ada yang kurang. Efeknya udah asik nih ketika jadi nyatu nih layar-layar ini untuk ngebentuk bendera nanti, tapi backgroundnya perlu sesuatu diisi gitu loh, nggak cuma kopong doang gitu loh. Akhirnya Rify masukin kayak LED di belakang gitu. Terus yang menarik adalah sebenarnya light rays yang membentuk seperti warna merah dan putih itu di belakang itu ya. Jadi referensinya gokil banget karena referensinya diambil dari Captain Marvel. Itu dia. Jadi scene-nya berawan belakang, terus ada light rays ke bawah. Nah, referensinya dari sono. Jadi gokil makanya. Nah, itu scene yang paling benar-benar sebenarnya FPS, speed, duration itu bercampur aduk semua di sana. Karena kan kalau scene sebelumnya benar-benar slow mo ya slow mo, fast forward ya fast forward. Kalau ini benar-benar campur-campur. Shot pertamanya fast forward, tiba-tiba dia jadi slow mo, tiba-tiba fast forward lagi, tiba-tiba ada speed ramping sedikit baru slow mo lagi kayak gitu. Chandra udah ngasih brief juga setiap kali kayak yang bagian awalnya latih ya. Setiap kali ada bass deng itulah timingnya lampunya nyala gitu. Flashback, nah ini udah di saat Yanako berkarya juga nih. Idenya adalah waktu itu kita came up dengan gimana kalau bikin kayak Inside Out. Jadi harus ada aura-aura gitu kiri kanan. Gue gak mau cuman kayak transparan doang. Akhirnya dia create dengan dengan fractal noise ya. Fractal noise. Nah, itu dia. The power of fractal noise. Everything is fractal noise, man. Everything is all about fractal noise. Fun fact tadi yang awan-awan di scene yang hutan sama yang hujan itu dia pakai fractal noise juga. Oh iya. Oh, menarik sekali. Nice. Wow. Nice Bapak Yanako. Nah, ini dia. Karya terakhir Danasa di Rewind Indonesia 2020 ya. Dan menurut gue yang paling gokil sih di sini sebenarnya. Jadi gue minta di sini untuk pintunya pertama, dari segi pintu kayaknya biar continuity dengan semua konsep dari logo, dari teaser, dari apa yang kita harus tunjukin itu harus berbentuk seperti kotak pure gitu. Fun fact, itu aslinya kan rada close up lagi dikit. Oh iya benar. Terus dia yang bagian terakhir itu dia kecilin. Aslinya pintunya full shot tapi dekat ya. Nah, bayangannya juga kepotong kan. Ya Ini benar. di extend lagi sama Dia dijauhin gitu. Shotnya di extend. Kalau lu lihat nih bagian yang close up-nya pintu yang bagian gagang pegang. Oh ya, itu juga kan? Itu juga dihilangin. Itu sebenarnya ada besi cantelannya di situ. Jadi benar-benar the whole new door gitu loh. Damn bro. Gilanya segitunya. Thank you semua nih teman-teman editor. Thank you semuanya nih yang ngerjain, thank you banget. Nice, dan juga ini dia. BSM Entertainment. BSM. Thank you banget BSM Entertainment udah mau support kita dengan peralatan-peralatannya. Thank you BSM Entertainment. Jangan lupa guys, kalau mau sewa-sewa ke BSM Entertainment lah, udah pasti lah. Iya, bro. Itu dia. Dan ya pastinya untuk semua yang saya kredit, terima kasih banyak. Gue gak bisa stop terima kasih nih udah lewat padahal Rewind Indonesia 2020. Masih terus terima kasih gue karena project once in a lifetime. Nah, itu dia. Apakah iya? Gambarannya ya untuk dari segi editing, dari segi enhancement dan juga touch up, kita tuh punya flow itu tuh hampir sekitar mungkin 1000% lah. Jadi kita udah berhasil turunin sampai cuman ada miss ya mungkin 10-15% doang. Itu buat gue kayak damn bro, kita maksimalin banget editing biar flawless. Tapi ini jatuhnya kolaborasi yang gokil juga. Karena seperti idea Rewind ini sendiri work from home, kita juga bener-bener work from home. Jadi bener-bener ngerjainnya tuh dari rumah masing-masing gitu loh. Yanako ngerjain dari Bandung, kemudian Rifky Art Studio ngerjain dari Bekasi, Danasa ngerjain dari rumahnya, gue ngerjain dari rumah gue, dan juga Fabian dan Bani juga ngerjain dari rumah sendiri-sendiri gitu loh. Karena kita tektokannya juga dengan video call, kemudian dengan chat, proper data juga harus online, ya itu dia, internet. proper data benar-benar di luar dari tim post production sendiri. Kita bikin satu grup lagi, grup WhatsApp khusus untuk naruh link dari data yang udah kita upload ke Dropbox dan juga Google Drive. Itu dia.
Gimana 2021? Oh siap, tenang. 2021 Bisa diatur, bisa diatur. Ya, aduh itu masih wacana doang lah, belum tahu. Yang pasti Waktu ya. iya waktu. Waktu sih. Kembali lagi ke waktu. Kembali lagi waktu ya kira-kira. Tapi intinya gua pokoknya bangga dengan semuanya. Yes. Dan spesial di episode kali ini gue bangga dengan Dere Jeder. Yes. Thank you. Karena gue dari tadi tuh kayak biarin Der lu lead episode kali ini aja. Karena akan jadi episode terakhir lu Der. Karena kita nggak akan mendengar suara dia lagi di Waduh, nggak juga dong, masa gitu. untuk sebagai tim Tuhan. Oh iya. Nextnya mungkin kita undang sebagai bintang tamu karena proyeknya juga udah wah juga lagi pasti. Terima kasih semuanya udah nonton. Terima kasih Dere Jeder. Yes, thank you. Good luck in your new journey. Amin. Ban Edel selamat berjuang. Mari kita sama-sama memperjuangkan Indonesia yang kreatif. Nggak Tapi cuma saya harus tentuan, selesaiin skripsi nggak juga. cuman apapun spesifik, ini untuk Indonesia yang kreatif. Sama spesifik Binus tolong lulus. Tolong dosennya Bani Adil ya. Dia sudah banyak berkarya, sudah banyak berkorban dalam hidupnya. Kasih kompensasi lah. Tolonglah, luluskanlah teman saya ini, tolonglah. Thank you guys, sampai jumpa.